Ada pohon yang menjadi tempat tinggal genderuwo, ada juga yang menjadi tempat tinggal kuntilanak maupun pocong. Ada yang menjumpai kuntilanak sedang selonjoran di atas dahan pohon. Berikut ini adalah 10 pohon yang disukai hantu dan kerap kali mereka juga suka menampakkan diri. Pohon asam Jawa. Pohon asam biasanya menjadi tempat tinggal pocong atau kuntilanak, terutama pohon asam yang umurnya sudah bertahun-tahun, seperti yang terjadi di salah satu daerah sepanjang jalan kota hingga tempat permandian wisata Bantimurung, di mana sepanjang jalan terdapat pohon asam. Hampir setiap tahunnya di mana pohon ini tumbuh yang sangat berdekatan, maka di tempat itu sering terjadi kecelakaan. Seseorang yang sempat selamat dari kecelakaan tersebut mengatakan melintasi pohon itu seolah matanya tertutup. Pohon nangka. Pohon nangka juga dipercayai sebagai tempat tinggal hantu. Hantu penghuni pohon nangka adalah wanita yang mempunyai rambut panjang dengan muka yang sangat putih. Jika di lingkungan tempat tinggal kalian terdapat pohon nangka, maka hindari berjalan di bawahnya pada malam hari, terutama saat pohon nangka sedang berbunga, karena hantu penghuni nangka sangat suka dengan pohon nangka yang tengah berbunga. Pohon sawo. Pohon yang satu ini khusus untuk hantu yang berkeluarga, karena pohon ini tempat tinggal favorit pasangan genderuwo dan kuntilanak. Dipercaya ini adalah salah satu alasan mengapa setiap pohon sawo yang kita jumpai jarang ada yang berdiri tegak, melainkan selalu miring seolah ada beban berat yang menindihnya. Biasanya di waktu menjelang sore, konon katanya jika melewati pohon ini akan diganggu oleh para makhluk halus tersebut. Mungkin mereka tidak mau diganggu kemesraannya. Sebaiknya coba hindari melewati pohon ini jika sudah memasuki waktu senja. Pohon beringin. Kesan mistik dan seram yang melekat pada pohon beringin memang cukup kuat. Tak heran pohon beringin selalu dikeramatkan dengan diberikan sesaji atau dibalut dengan kain putih. Pohon beringin adalah tempat kesukaan genderuwo, terutama beringin yang sudah tua dan memiliki janggut atau akar yang menggantung. Bila kita mematahkan janggut beringin tersebut, dan kebetulan beringinnya dihuni oleh genderuwo, maka kita akan langsung sakit. Dan bila tidak segera diobati ke orang pintar, mungkin nyawa menjadi taruhannya. Pohon ara. Pohon ara yang selintas masih mirip dengan pohon beringin. Pohon ara juga memiliki ukuran yang besar. Orang-orang India mencatatnya sebagai pohon suci, dan umat Buddha mendirgahayukannya sebagai pohon suci. Namun jika di Indonesia, pohon ini dianggap sebagai tempat tinggal bagi segala macam jenis hantu. Pohon ini sangat terkenal karena digemari untuk pembibitan bonsai, sebab strukturnya yang memang lebat, dan sudah menjadi berita umum akan terdapatnya banyak hantu di pohon ini, terlebih lagi jika pohon ini terdapat kuburan di bawahnya. Pohon randu kapuk. Pohon randu atau pohon kapuk merupakan pohon yang menjadi tempat tinggal kuntilanak. Ketika musim semi dan ketika randu berbuah pada malam-malam sepi, seringkali orang melihat penampakan kuntilanak yang jaraknya dengan bunga kapas tersebut sangat dekat. Bahkan kadang-kadang wajahnya yang putih seolah-olah tersembul di antara kapas yang mekar tersebut. Penampakan hantu wanita berbaju putih yang sedang nangkring di pohon randu itu juga kerap menjadi perbincangan di masyarakat luas. Pohon sukun. Pohon ini sangat terkenal dengan keangkerannya, apalagi pohon sukun yang sangat besar dan yang lebat buahnya. Pohon ini dipercaya menjadi tempat tinggal pocong. Namun juga banyak cerita yang menyeramkan mengenai pohon sukun selain kemunculan pocong. Ada cerita yang pernah bertemu kuntilanak duduk di salah satu cabang pohon. Ada juga cerita pernah bertemu genderuwo, tuyul, bahkan sampai banaspati. Pohon bambu. Pohon ini menjadi salah satu tempat yang disukai oleh kuntilanak. Pengalaman beberapa tukang ojek yang melintasi pohon bambu di pinggir jalan, di mana mereka lupa membunyikan klakson, telah melihat kuntilanak yang sedang duduk di sela-sela pohon bambu. Namun pohon bambu yang dimaksud di sini adalah pohon bambu biasa, bukan pohon bambu kuning, karena bambu kuning adalah penolak bala, jadi pasti dijauhi oleh hantu. Pohon limus. Pohon ini biasanya dijadikan tempat bermain tuyul. Buah dari pohon limus hampir sama dengan buah mangga, hanya saja buah limus bentuknya lebih bulat dan seratnya yang banyak. Pohon ini sangat suka disinggahi hantu gentayangan yang bernama Popo. Biasanya dia akan menghabiskan buah limus tersebut dengan tanpa merusak kulit luarnya. Ada yang mengatakan bahwa dia menghisap buah limus itu dengan cara gaib. Pohon pisang.
Pohon pisang, terutama pohon pisang yang bergerombol, merupakan tempat tinggal kuntilanak dan pocong. Bahkan di daerah Sulawesi, hantu tersebut dipercaya sebagai sosok arwah gentayangan yang disebut dengan nama Popo Parakang, yang konon sangat sering merubah wujudnya menjadi pohon pisang. Jika orang menemukan parakang, misalnya dengan wujud pohon pisang, orang dianjurkan untuk memukulnya sekali atau 3 kali saja. Jika sekali pukul dipercaya akan membunuhnya, namun jika 3 kali hanya akan membuatnya cacat.